kebangkitan orang percaya untuk hidup kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pahami tentang kebangkitan? Anak janda di Sarfat, anak perempuan Sunem dibangkitkan, seorang raja di Israel, anak laki-laki seorang janda di Nain, putri Yairus, Lazarus, Yesus Kristus, orang-orang kudus di Yerusalem, kemudian Tabita dan Dorcas. Semua ini dibangkitkan untuk apa? Untuk kesaksian, berita tentang bahwa Allah berkuasa. Jadi berita kesaksian. Wah, kenapa Lazarus, kan yang dekat-dekat saja, kenapa harus Lazarus dibangkitkan? Kasihan. Yesus membuktikan bahwa Allah berkuasa. Kenapa anak Yairus dibangkitkan? Yesus mau menceritakan bahwa kalau dia dibangkitkan, maka dia akan menjadi cerita kesaksian bahwa Allah berkuasa. Banyak hal, tapi seluruh yang diceritakan ini hanya menceritakan bahwa Allah berkuasa terhadap kehidupan dan kematian manusia. Itu yang mau digambarkan. Cerita kebangkitan ini belum kekal. Lazarus bangkit, mati lagi. Anak Yairus bangkit tapi mati lagi. Semua yang dibangkitkan, kecuali kita tidak terlalu jauh menelusuri tentang orang-orang kudus di Yerusalem. Tapi Dorcas, Tabita bangkit tapi mati lagi. Kenapa proses kebangkitan itu dilakukan? Dibangkitkan agar menjadi kesaksian bahwa ternyata Tuhan berkuasa. Dia mampu melakukan itu. Nah, bicara tentang kebangkitan, bicara tentang iman. Hati-hati mendengarkan khutbah ini. Sorga itu, nanti kita komplain, nanti kita diskusikan. Sorga itu anugerah, bukan upah. Ada banyak orang berusaha masuk sorga dengan cara berbuat baik, dengan cara melakukan ibadah dan seterusnya. Sorga itu anugerah. Sorga tidak didapat dengan usaha dan jerih lelah manusia. Sorga itu pemberian Tuhan. Apa yang upah? Neraka itu yang upah. Upah terpisah dari Allah. Upah dosa ialah maut. Tapi tidak katakan upah kebaikan adalah surga. Surga itu bukti pemeliharaan Allah, disebut providensia. Jadi semua yang diciptakan Tuhan dipelihara. Baik ketika kita masih hidup, Tuhan memelihara kita. Finish pada saat kita mati, Tuhan tidak menghentikan pemeliharaannya. Providensianya, pemeliharaannya dilanjutkan dengan, oh kalau kamu mati, aku menyiapkan tempat yang namanya surga. Surga itu bukan upah, tapi wujud dari pemeliharaan Tuhan yang berkelanjutan. Mereka yang ke neraka itu upah dari tidak ikut dalam providensia Allah. Saya ulangi, sorga itu bukan upah, sorga itu bukti kasih Allah. Jadi kasih Allah itu berlanjut, bukan hanya ketika kita hidup, no? Jadi sepanjang hayat. Kasih ibu ya sepanjang hayat, tapi kasih Tuhan itu lewat dari hayat itu. Jadi mama kita itu mengasihi kita sampai kita mati. Sesudah kita mati, ya berhenti sampai di tembok, no? Sampai di situ saja dikunjungi kalau Paskah. Tapi Tuhan tidak begitu. Kasih karunia Tuhan itu berlanjut sampai ketika kita mati. Tuhan tidak kehabisan akal. Kasihnya berlanjut dengan memelihara kita dalam providensianya, yaitu sorga. Mereka yang mendapat upah maut ialah upah dosa ialah maut. Jadi dia tidak ikut dalam pemeliharaan itu. Jadi ini ceritanya surganya. Dia keluar. Jadi dia mendapat upah dari perbuatan itu. Ada konsep reinkarnasi dalam pemahaman iman Kristen. Tapi reinkarnasi dalam pemahaman iman Kristen bukan upah. Itu yang disebut reinkarnasi. Allah menjadi manusia. Tapi bukan karena upah. Ada ajaran lain yang memahami proses reinkarnasi. Bahwa coba kita nonton film Sungkokong, Mungkiking, Kerasakti. Kita lihat bahwa orang-orang yang berbuat nakal nanti akan berubah menjadi lebih buruk jenisnya. Toh?
Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini kalau dia reinkarnasi akan menjadi lebih baik, akhirnya menjadi dewa dan seterusnya. Konsep pemahaman itu tidak ada dalam konsep kekristenan. Tidak ada proses reinkarnasi bahwa sesudah saya mati nanti saya akan lahir menjadi koster karena tidak terlalu bagus waktu hidup. Tidak. Pemeliharaan itu berlanjut, dan kalau Anda mati selesailah itu, tapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Lalu jadi bagaimana dengan perbuatan baik dan kesalehan hidup? Perbuatan baik dan kesalehan hidup itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Kita tidak mendapat upah dari situ. Kuncinya hanya satu. Kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita wajib hidup saleh, kita wajib berbuat baik. Kalau Anda tidak melakukan itu berarti bahwa kita memilih jalan lain, pasti dapat upah. Upahnya ialah maut, yaitu neraka. Kenapa begitu? Kalau tahun 1999 JL Paraapak pernah memberi sumbangan 50 juta ke GTN sebagai bukti kepeduliannya terhadap gereja, dan jauh sebelum JL Paraapak, janda sudah memberi 2 peser sebagai bukti persembahan. Sekarang kita 30.000 per bulan sebagai bukti bagian dari keterlibatan kita dalam pelayanan, atau bagaimana cara kita memberi persembahan tertentu berdasarkan kebenaran kita. Nanti siapa yang akan punya tempat lebih besar di surga? Apakah yang 2 peser itu, ataukah yang 50 juta tahun 99, atau kita yang sekarang 30.000 di tahun 2024? Mana yang akan lebih besar tempatnya di surga? Sama tempat tadi surga? Ya? Ya, silakan. Yang memberi dengan sukacita, itulah yang punya. Titik. Itu berarti bahwa 50 juta 2 peser dan 30.000 hari ini pada tempatnya di surga adalah sama. Untuk itu berusaha memberi, bukan dengan niat bahwa ruanganku akan VIP di surga dengan semua yang kulakukan ini. Itulah alasan bahwa surga bukan upah. Surga adalah anugerah. Sehingga lakukanlah semuanya dengan sukacita. Baik ketika kau makan, atau jika kau minum, atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sebesar apa yang kau lakukan, tapi seberapa tulus dan seberapa sukacitanya yang kau melakukannya. Maka alasan kita dibangkitkan adalah apa? Alasan kita dibangkitkan adalah untuk menikmati keselamatan yang kita sudah pertahankan itu. Bukan untuk menerima upah yang lebih besar. Sehingga mereka yang duduk sebagai majelis gereja tidak akan mendapat tempat lebih tinggi di surga nanti. Kita yang ada sebagai ketua jemaat tidak akan merasa bahwa nanti dia tempatnya pendeta akan lebih tinggi dan majelis. Kita punya tanggung jawab berbeda. Tapi kita harus melakukan pekerjaan yang sama. Perbuatan baik itu sama di hadapan Tuhan. Sama baiknya, sama nilainya di hadapan Tuhan. Memang seorang yang punya kekuatan lebih besar bisa menggendong 10 orang dan menyelamatkan orang dari banjir 10 orang. Ada 1 orang yang hanya bisa menyelamatkan 1 orang. Tapi di hadapan Tuhan menyelamatkan 10 orang dan menyelamatkan 1 orang pada hakikatnya sama. Karena Anda memang mampu membawa 10 orang, sedangkan perahu saya hanya bisa menyelamatkan 1 orang. Dengan demikian bagi Tuhan baik itu sama. Besar nominalnya itu ada pada dirimu. Madosa kau duka, ke bisa lompalanga sang pulau atau tangan lembangamu. Berdosa ke juga kalau bisa 10 orang dikasih naik perahu tak, lalu dibilang 1 mau saja. Toh? Nah, demikian juga dengan hal lain. Begitu juga dengan hidup bergereja. Sering kita bersoal tentang bagaimana, kenapa harus pukul rata. Kalaupun ada yang katakan pukul rata, silakan memberi berdasarkan apa yang ada padamu. Dan jangan juga memang kita yang tidak mampu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak kita mampu. Kalau Anda bisa menyelamatkan 10 orang untuk naik perahu Anda, selamatkan 10 orang itu. Kalau Anda hanya satu saja, tapi nanti sesudah menyeberang jangan berkata, apa kau 1 ji, saya punya tempat yang lebih besar, 10 saya. Tidak. Kita sama dalam niat baik itu. Kita sama dalam tanggung jawab itu. Kebangkitan orang percaya untuk hidup yang kekal. Peristiwa hari ini mengajari kita bahwa kehidupan kekal itu tidak dapat diukur lagi dengan pola hidup di dunia ini. Kehidupan kekal nanti itu diukur dengan iman. Mimpi kita tentang hidup kekal itu adalah 1 ji. Apa itu?
Tuhan memelihara kita. Hidup kita ini bukan hidup yang kekal. Karena kita ciptaan, maka kita fana. Tetapi kita menjadi immortal atau abadi. Kita menjadi kekal karena kasih karunia Tuhan. Tuhan begitu sayang sama kita sehingga Dia sesudah kita mati mempersiapkan satu tempat, satu sarana, satu wadah. Entah itu lokasi, entah itu situasi, entah bangunan, entah lapangan, apapun bentuknya, tidak usah dipersoalkan. Satu kuncinya, mau lapangan, mau bangunan, mau istana, mau dia hanyalah air tenang dan seterusnya. Satu kuncinya, pastikan bahwa di sana pemeliharaan Allah berlanjut. Di sana hidup bahagia, di sana ketentraman dan damai sejahtera dimiliki. Mari melakukan segala sesuatu dengan sukacita hari ini, karena hidup kekal itu menanti kita. Tugas kita cuma bertahan melakukan kehendak Tuhan, mengikuti bagaimana Tuhan memelihara hidup kita ini. Jangan mengambil jalan lain, karena upah dosa ialah maut. Kalau kita mendapat maut, itu bukan kesalahan Tuhan. Tuhan sudah merancang sebaik mungkin bagaimana kita semua masuk surga. Dan itulah fungsi persekutuan ini. Fungsi persekutuan adalah perarakan menuju surga. Semua orang bertanggung jawab terhadap temannya. Kalau temannya jatuh dalam proses providensia itu, maka tugas kita sebagai gereja mengambil dia, ambil lagi, jatuh lagi, kasihan, masuk lagi, bawa lagi ke sini, kembalikan ke tempatnya, supaya dia hidup terus dalam pemberian Tuhan sampai Tuhan datang. Selamat menikmati dan persiapkan diri untuk menanti kebangkitan dan hidup yang kekal itu. Kebangkitan orang percaya dan hidup kekal itu adalah satu yang pasti. Saya dan saudara adalah orang yang sangat beruntung ada pada ajaran yang tepat, akan menunggu peristiwa itu terjadi. Suatu hari nanti kita akan mati dan itu pasti. Tapi yang membuat kita yakin bahwa kelak ketika kita bangkit, kita akan menikmati pemeliharaan Allah yang jauh lebih sempurna dari hari ini. Hari ini pemeliharaan Allah masih sering kita saksikan, masih sering kita ragukan. Suatu hari nanti kelak kita sudah mati, maka Allah akan memelihara kita seluruhnya, seantero. Dia, kita ada dalam genggaman tangannya, sehingga segala hal yang kita rasakan hanya satu, semata-mata kasih dan kemurahannya. Amin.